Halo, selamat datang kembali nih. Kali ini kita akan nyelami obrolan yang kayaknya personal banget ya, dari Pras Teguh. Sumbernya dari kanal YouTube Agak Lain Official. Ini unik sih, bukan artikel gitu, tapi beneran percakapan lepas. Nah, misi kita, seperti biasa, menggali wawasan penting dari pengalaman hidupnya dia, pandangannya soal budaya Minang, sama lika-liku merantaunya. Udah siap? Betul sekali, justru karena sumbernya obrolan santai gini, kita bisa nangkap kejujuran sama detail-detail yang mungkin nggak keluar di format lain ya. Kita coba tarik benang merahnya lah ya, antara tradisi, pergulatan pribadi dia, dan gimana itu semua, ya ngebentuk perspektif seseorang. Mari kita lihat pelajaran apa aja yang bisa Anda ambil dari sini. Oke. Langsung aja deh ke yang menarik nih, soal budaya Minang. Dia kan sempat nyinggung tuh soal suku di Minang, kayak Piliang sama Caniago. Katanya ada aturan adat yang kuat gitu. Umumnya nggak boleh nikah sama yang sesuku. Beda ya, ini sama katakanlah sistem marga di Batak gitu. Iya. Ini nunjukin kompleksitas struktur sosial matrilineal di Minang itu sendiri. Yang juga menarik, sering jadi omongan itu kan adat beli laki-laki ya. Di beberapa daerah kayak Pariaman, katanya pihak perempuan yang kasih mahar lebih besar. Tapi Pras sendiri bilang, dalam kasus dia sih, dia yang bayar. Kenapa? Ya karena istrinya beda suku. Tapi yang lebih penting lagi nih kayaknya, dari obrolan itu, terlepas dari adat tadi, Gimana tuh? peran perempuan buat ngelola keuangan keluarga itu seringkali kuat banget. Dominan malah. Jadi meskipun ada adat membeli itu, tapi praktiknya urusan duit perempuan bisa lebih megang kendali gitu ya. Wah, menarik sih ini. Soalnya kan ini nantang stereotip umum soal siapa yang pegang kuasa finansial di keluarga Minang ya kan? Tepat, gambarin banget kalau praktek di lapangan itu bisa jadi lebih rumit lah daripada aturan adat tertulis aja. Nah, selain adat, kekayaan budaya Minang kan juga kelihatan banget di kulinernya. Nah, ini dia, rendang. Siapa sih yang nggak tahu rendang? Ternyata proses masaknya itu ada 3 tahap ya. Mulai dari gulai, Iya, terus mengental jadi kalio. baru deh jadi rendang kering yang tahan lama itu. Terus ada detail kecil tapi lucu nih. Kerupuk kulit yang merah putih itu loh. Yang hambar itu ya? Ya, itu sengaja dibuat tawar karena enaknya justru pas disiram kuah lontong atau soto. Jadi lembek gitu, nyerap rasa kuahnya. Oh ya, sama dia nyebut itik lado hijau juga sebagai oleh-oleh khas yang sering dititipin katanya. Betul. Proses masak rendang yang bertahap itu sebenarnya bukan cuma teknik ya, tapi bisa dilihat juga sebagai cerminan dedikasi dan kesabaran lah dalam tradisi kuliner Minang. Terus sempat disinggung juga soal kemungkinan pengaruh kuliner India di masakan Padang, karena kayak rempah banget kan, mengingat sejarah jalur perdagangan dulu di pantai barat Sumatera. Si personalnya Pras Teguh nih, ada cerita yang, wah ini nyentuh banget sih, soal kehilangan ibunya. Mendadak banget katanya. Cuma 5 hari setelah lebaran yang dia rasa itu bahagia banget, karena keluarga kumpul lengkap. Momen kehilangan ini jadi titik balik buat dia. Iya, kehilangan mendadak kayak gitu memang sering banget ya, memicu refleksi yang dalam. Pras jadi termotivasi buat bangun masjid. Lokasinya pas di dekat rumahnya, di tempat musola ibunya terakhir disolatin. Ini bisa dilihat sebagai bentuk penghormatan sekaligus mungkin cara dia ngatasin rasa bersalahnya gitu. Dia kan ngerasa belum maksimal bahagiain ibunya pas masih ada. Katanya warga sekitar aja sampai terharu lihat niatnya itu. Jadi semacam penebusan gitu ya, sekaligus penghormatan. Tapi perjuangannya nggak berhenti di situ kan? Setelah ikut suci itu, kompetisi stand up. Ya, ajang pencarian bakat komika itu. Dia nikah, terus nekat pindah ke Jakarta. Bener-bener tanpa kerjaan tetap loh awalnya. Ada fase yang, finansialnya berat banget. Iya, dia cerita tuh, sempat tinggal di apartemen mahal sambil pontang-panting cari cara buat bertahan hidup. Sebelum akhirnya pindah ke tempat yang lebih masuk akal lah harganya. Ini gambaran nyata banget soal realitas merantau sama bangun karir dari nol. Nah, di sini menariknya, dia nekenin pentingnya nongkrong. Benar! Networking atau nongkrong itu jadi kunci ternyata ya buat dia. Katanya banyak tawaran kerjaan datang justru dari lingkaran pertemanan, dari komunitas gitu. Dia bahkan cerita sempat bikin film independen soal pacar barunya waktu itu, terus diputer di teater kecil. Itu cara dia cari tambahan pas job stand up lagi sepi. Kreatif juga sih. Dan peran istrinya juga disebut gede banget, selalu dukung dia, nyemangatin biar nggak ninggalin stand up komedi.
Kisahnya nunjukin banget pentingnya resiliensi ya, ketahanan mental, terus kekuatan dukungan pasangan, itu penting banget. Dan fakta kalau jalan sukses itu seringnya nggak lurus, nggak konvensional. Pengalaman dia pribadi yang katanya nggak begitu suka sekolah, malah sempat tinggal kelas 2 kali. Oh iya, dia cerita itu juga? Iya. Nah, pengalaman itu sekarang ngebentuk cara pandangnya buat dukung minat sama bakat anaknya, si Gohan. Dia jadi lebih fokus dukung apa yang anaknya suka di luar jalur akademis formal. Kayak belajar ikra bareng gitu. Jadi semua nyambung ya. Dari obrolan Pras Teguh ini kita bisa lihat perpaduan yang menarik banget antara kekayaan dan ya kompleksitas tradisi budaya Minang dengan perjalanan pribadi dia yang penuh tantangan, mulai dari kehilangan, susah finansial, sampai akhirnya nemuin jalannya sendiri. Kuncinya konsistensi, jaringan teman, sama dukungan orang terdekat ya kayaknya. Betul, yang bisa kita garis bawahi itu gimana semua pengalaman ini, latar belakang budaya, peristiwa hidup kayak kehilangan orang tua, perjuangan merantau, itu semua saling terkait, saling berkelinding gitu. Dan akhirnya ngebentuk perspektif dia, ketahanan mentalnya, dan cara dia nyikapin hidup. Nah, sebagai penutup nih buat Anda renungkan, coba deh pikirin, gimana tradisi, latar belakang budaya, sama berbagai pengalaman hidup yang udah Anda lalui, itu ngebentuk cara Anda mandang tantangan dan ngejar tujuan sekarang. Ada nggak sih pelajaran hidup tak terduga yang paling berkesan dari perjalanan Anda sejauh ini? Coba direnungkan ya.